Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semua pada pertemuan hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, ada yang tidak masuk Pak? Ada. Ada, nanti ada ya. Nanti ketua kelas bisa menghubungi saya langsung apa namanya? Langsung hubungi saya aja. Kemudian tidak masuk. Baik Pak. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, pembelajaran kemarin itu ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada anak-anak semua pada pagi hari ini, yaitu tentang konsep cara berpikir atau konsep berpikir dalam sejarah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan memberitahukan kepada anak-anak semua tentang indikator pembelajaran yang akan kita capai di semester ini, di semester 1, yaitu yang pertama, indikator pertama, siswa dapat menganalisis cara berpikir sejarah dalam mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua, ada siswa dapat menerapkan cara berpikir sejarah dalam mengkaji peristiwa-peristiwa yang dipelajarinya dalam berbagai bentuk presentasi. Oke, kita akan memulai pembelajaran. Tadi Bapak sudah bilang kita akan belajar tentang konsep berpikir dalam sejarah. Konsep berpikir dalam sejarah. Nah, sebelum kita ke materi lebih lanjut, kita seperti dari kata sejarah, kita berbicara tentang sejarah terlebih dahulu. Ada yang tahu sejarah itu apa? Saya Pak. Ya mungkin apa? Peristiwa masa lampau yang tidak bisa diulang kembali. Oke, bisa. Tapi saya akan ngambil pendapat dari Muhammad Yamin kalau sejarah itu merupakan sebuah ilmu di mana ilmu itu sudah dibuktikan kebenaran, kejelasannya sesuai dengan fakta yang ada. Itu menurut pendapat Yamin. Kemudian dapat saya simpulkan kalau sejarah merupakan, benar kata Ulfi, yaitu kejadian atau peristiwa pada masa lampau di mana peristiwa atau kejadian tersebut tidak dapat terulang kembali dan hanya terjadi satu kali dalam sejarah, seperti itu. Itu merupakan pengertian dari sejarah. Kemudian kembali ke konsep berpikir dalam sejarah. Yang namanya konsep itu berarti rancangan. Bagaimana sih cara manusia itu berpikir dalam sejarah? Berarti dapat saya katakan konsep dalam sejarah atau konsep berpikir dalam sejarah itu merupakan bagaimana cara manusia berpikir dalam sejarah sesuai dengan waktu yang ada di dalam sejarah itu sendiri atau pembabakan dalam sejarah. Itu merupakan konsep berpikir dalam sejarah. Kemudian konsep berpikir dalam sejarah sendiri dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada diakronik, kemudian yang kedua ada sinkronik, ketiga ada kausalitas, keempat ada interpretasi, kelima atau yang terakhir periodisasi. Jadi 5 ini merupakan kunci dari manusia itu berpikir secara konsep berpikir dalam sejarah. Itu ada 5 ini kuncinya. Kita akan pelajari satu persatu dari diakronik, sinkronik, kausalita, interpretasi sampai periodisasi dan contoh-contohnya nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ada yang tahu di sini diakronik itu apa? Ulfi mungkin bisa? Gak paham ya? Oke, gak apa-apa. Kita belajar bersama-sama. Diakronik kita ambil dari kata belakangnya yaitu kronik, di mana kronik itu artinya kronologis, yang artinya bagaimana cara manusia itu berpikir sesuai dengan waktu yang ada atau secara berurutan. Contohnya ada pertempuran Ambarawa dan juga Perang Diponegoro. Kalau kita berbicara pertempuran Ambarawa itu terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember tahun 1945, sedangkan Perang Diponegoro terjadi tahun 1925 sampai 1930. Kita tulis di sini, kita bicara tadi apa? Perang Diponegoro terjadi
di tahun 1925 sampai 1930. Di mana 25 ini ke 30 dia ada tahun 26 sampai 27, 28 dan 29. Di mana dari tahun 26, 27, 28, 29 ini pasti ada kejadian atau peristiwa sejarah yang ada di dalamnya. Kemudian pertempuran tanggal 8 juga sama, terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1946. Itu juga sama. Kemudian kita ke sinkronik. Sinkronik ini dia artinya adalah luas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Kita dapat ambil contoh dulu pada zaman penjajahan Jepang, Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Pada kala itu juga terjadi kekalahan yang diperoleh oleh pihak Belanda. Pada kala itu dampaknya terhadap apa? Dampaknya ada pada perang Pasifik dan juga perang dunia kedua. Itu merupakan pengertian dan juga contoh dari sinkronik. Kita ke kausalita. Kalau kita berpikir tentang sejarah, kausalita itu sudah tidak asing bagi kita karena kausalita itu merupakan hubungan sebab akibat. Kalau ada sebab pasti ada akibat. Jadi kausalita itu adalah bagaimana cara manusia berpikir sejarah pasti ada sebab dan juga akibatnya seperti itu. Contohnya pada zaman penjajahan Belanda, pihak Belanda memberikan program atau menjajah bangsa Indonesia dengan cara sistem tanam paksa atau yang kita kenal dengan sebutan kulturstelsel, di mana pada kala itu tujuan pihak Belanda membuat yang namanya kulturstelsel atau sistem tanam paksa, yaitu dengan tujuan agar pihak Belanda untuk menutupi keuangan Belanda, karena pada kala itu Belanda mengalami defisit keuangan atau disebut dengan krisis moneter keuangan. Itu merupakan kausalita. Kemudian yang interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah kemampuan di mana seseorang itu mampu berpidato atau memberikan orasi kepada khalayak umum sehingga orang-orang yang dipidatoi itu mau mengikuti apa kata orang yang melakukan pidato seperti itu. Contohnya kita lihat Bung Tomo. Bung Tomo memberikan orasi pada masyarakat, pada pemuda-pemuda khususnya di Surabaya pada kala itu. Di dalam orasinya, Bung Tomo selalu memberikan semangat atau semangat juang untuk melawan pihak penjajah bagi bangsa Belanda pada kala itu, sehingga pemuda-pemuda orang biasa sangat antusias, sangat mempunyai jiwa juang yang sangat luar biasa untuk melawan penjajah. Itu merupakan interpretasi. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar periodisasi. Periodisasi itu pasti ada hubungannya dengan kurun waktu atau waktu. Jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan konsep berpikir sejarah atau yang disebut dengan periodisasi? Jadi periodisasi itu adalah bagaimana cara manusia itu berpikir dalam sejarah sesuai dengan kurun waktu yang ada. Seperti itu. Contohnya seperti ada periodisasi pada zaman prasejarah dan juga periodisasi pada zaman kuno. Itu adalah dua contoh dari periodisasi. Jadi mungkin di sini dari anak-anak di sini ada yang bingung bagaimana sih contoh dari diakronik, sinkronik sampai periodisasi. Di sini Bapak akan memberikan contoh gambar kepada anak-anak semua biar kalian nggak bingung ya tentang konsep berpikir dalam sejarah. Ini ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar tentang konsep berpikir dalam sejarah. Ini sangat bermacam-macam. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya bagaimana sih Pak gambar atau contoh dari diakronik, sinkronik, kemudian kausalita, interpretasi, periodisasi, nanti di jam istirahat bisa teman Bapak bisa kalian lihat gambar apa yang Bapak tadi perlihatkan kepada anak semua ya. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin kurang jelas atau mungkin apa itu mungkin bisa ditanyakan terkait dengan konsep berpikir sejarah. Tidak. Oke, ada yang tidak tadi paham ya di sini ya. Oke, kalau paham ya nanti berarti saya yang akan tanya.
Beneran ini nggak ada yang tanya? Beneran ini nggak ada yang tanya? Tidak, Pak. Tidak. Ada yang bisa ini kan bisa membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah kita jelaskan atau yang kita sudah pelajari? Anas mungkin? Ulfi mungkin? Ulfi kenapa itu makan? Lapar, Pak. Tolong di luar ya kalau makan, mau makan. Oke, jadi kesimpulan, jadi akan saya kasih kesimpulan karena waktunya juga mau habis pembelajarannya. Kesimpulan dari pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak-anak semua tentang konsep berpikir dalam sejarah. Jadi kita flashback kepada perkataan dari Insinyur Soekarno, jas merah itu. Jadi jangan sekali kita sebagai anak pemuda itu melupakan sejarah. Nah, itu ada kaitannya dengan konsep berpikir dalam sejarah karena secara tidak sadar kita sebagai manusia itu mulai awal sampai akhir maksudnya itu ketika kita dilahirkan sampai sekarang itu pasti melakukan secara tidak sengaja melakukan tentang konsep berpikir dalam sejarah seperti itu. Contohnya saja di akronik. Nah, di akronik itu kan berbicara masalah tahun atau masalah tanggal ya. Jadi kita dari lahir tahun sekian sampai tahun ini berarti kita sudah mengalami peristiwa-peristiwa di mana peristiwa tersebut dapat kita katakan sebagai sejarah dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kesimpulannya itu yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak semua. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya Bapak akan kasih tugas saja. Jadi tugasnya nggak terlalu sulit. Bisa kalian kerjakan LKS IPS yang sejarah khusus sejarah ya, karena sejarah ini masuk ke peminatan. Kalian kerjakan di halaman 25 sampai 30. Minggu depan kita koreksi bersama-sama, nanti nilainya dapat dimasukkan dalam ulangan harian 1 kalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa pertemuan kali ini cukup sekian. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.